Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Chandra Devi Rusadi dengan NIM 2411028 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari bab 3 yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5. Baik, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Baik. Doktrin-doktrin Syiah yang pertama yaitu imamah. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya mulai dulu hingga sekarang. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama, seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Aswaja. Menurut Muhammad Hussein, salah satu sumber Syiah kontemporer, imamah adalah pangkat dari Tuhan seperti nubuwah. Syiah Itsna At-Syariah berkeyakinan ada 12 imam yang telah ditetapkan sesudah Rasulullah SAW, dan para imam tersebut diyakini oleh pengikutnya sebagai seseorang yang maksum. Mereka adalah: yang pertama, Ali bin Abi Thalib, bergelar Al-Murtadha. Yang kedua, Hasan bin Ali, bergelar Al-Zaki. Yang ketiga, Husain bin Ali, bergelar pemimpin para syuhada. Yang keempat, Ali bin Husain, mempunyai 2 gelar, Zain al-Abidin dan Al-Sajjad. Yang kelima, Muhammad bin Ali al-Baqir. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad al-Siddiq. Yang ketujuh, Musa bin Ja'far al-Kazim. Yang kedelapan, Ali bin Musa al-Ridho. Yang kesembilan, Muhammad bin Ali al-Jawad. Yang ke-10, Ali bin Muhammad al-Hadi. Yang ke-11, Hasan bin Ali al-Askari. Yang ke-12, Muhammad al-Mahdi. Menurut keyakinan Syiah, dia adalah imam yang dinanti kehadirannya di akhir zaman. Doktrin Syiah yang kedua yaitu doktrin Mahdisme atau Imam Mahdi. Selain konsep imamah, Syiah juga memiliki doktrin Mahdisme. Mereka meyakini bahwa imam mereka yang ke-12 Muhammad al-Mahdi masih hidup dan akan kembali untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Ia hidup sampai hari kiamat, sehingga bumi tidak sunyi dari imam. Menurut akidah Syiah, keimanan terhadap imamah tidak sempurna, kecuali dengan meyakini adanya Imam Mahdi. Hama ini berkata, Imam Mahdi yang telah Allah SWT abadikan menjadi simpanan demi kemanusiaan, dia akan bekerja menyebarkan keadilan di seluruh penjuru dunia, dan akan berhasil menggapai tujuan yang mana seluruh para nabi gagal mencapainya. Khutbah yang disampaikan Khomeini pada tanggal 15 Sya'ban 1401 Hijriah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, di akhir zaman juga akan ada Imam Mahdi, namun berbeda dengan Syiah. Sebab Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi sudah ada sejak zaman dulu dan pada saat ini sedang bersembunyi. Secara umum, pendapat Syiah berdasarkan riwayat yang dibuat-buat, yang dinisbahkan kepada Nabi SAW atau kepada imam-imam mereka. Yang ketiga, Isma al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah meyakini bahwa para imam mereka maksum, yakni terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa, baik secara sengaja ataupun lupa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 yang memiliki arti, dan tatkala Tuhan Ibrahim mengujinya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim dapat menyempurnakannya. Dia berkata, sesungguhnya
aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Ibrahim berkata, dan sebagian keturunanku. Dia berkata, tidak akan memperoleh nubuahku orang-orang zalim. Dari ayat ini, mereka meyakini bahwa imam tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut. Pendapat ini ditolak oleh para ulama, sebab tafsir dari lafaz ahad tersebut adalah nubuah. Yang terakhir, taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab dari akar kata waqoya yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan sendiri dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam akidah. Taqiyah bagi Syiah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama. Seperti halnya sholat dalam Islam. Barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Mengenai hal ini, Nasir bin Abdillah Al-Qafari mengutip pertanyaan dalam kitab Kaif al-Kitab sebagai berikut. Apabila telah ditetapkan bahwa taqiyah hukumnya wajib, maka apabila seseorang beribadah tidak sesuai taqiyahnya, ibadahnya batal. Siapa yang tidak bertaqiyah, maka ia dianggap belum beriman. Taqiyah Syiah ini tidak lain hanyalah kebohongan dan kemunafikan belaka. Menyembunyikan kebatilan di dalam hati dan menampakkan perkara yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati. Mereka telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang kedua yaitu jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Yang pertama, orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman mereka tentang ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 yang memiliki arti, dan barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan ini adalah mereka fokus dalam satu dalil dan mengesampingkan dalil lainnya. Padahal dalam memahami ayat Al-Quran, kita harus menjamikan atau mengompromikan antara satu dalil dengan dalil lainnya apabila dalil-dalil yang secara zahir terlihat bertentangan. Yang selanjutnya, Khawarij berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pimpinan yang dirasa tidak baik. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik maupun buruk. Sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pemimpin yang sah sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. Yang selanjutnya, jabatan Khalifah Al-Imam Al-Utsma tidak dimonopoli kalangan tertentu. Karena itu, menurut mereka, Khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan, menurut mereka, Khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy, agar mudah dipecat atau dibunuh bila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran. Karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Poin ketiga ini bukan menyangkut pokok agama, hanya saja mereka keluar dari ijma' al-ulama tentang imamah al-utsma yang hanya keturunan Quraisy yang berhak memangkunya. Demikianlah jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.